kembali lagi di Fakta Triple A. Jadi kali ini Fakta Triple A akan membahas tentang apa? Ayo, tentang negara Indonesia ya. Karena kemarin kita telah membahas negara ginseng. Jadi kali ini kita membahas negara kita sendiri nih guys, negara Indonesia. Jadi dengan topik negara Indonesia berkembang kapan majunya. Jadi Indonesia tuh negara yang berkembang terus guys. Jadi kita tidak tahu kapan majunya. So di sini ada beberapa alasan yang Fakta Triple A sudah sajikan dan kita akan masuk ke dalam pembahasannya. So check it out. Indonesia menjadi negara yang berkembang kapan majunya? Sahabat kalian tahu gak kalau Indonesia dari dulu itu julukannya negara berkembang? Ada yang tahu gak kenapa? Nah, di sini kita akan bahas semuanya. Alasan Indonesia menjadi negara yang berkembang terus karena di sini saya memiliki beberapa informasi tentang mengapa Indonesia belum menjadi negara yang maju. Karena dari dulu itu negara Indonesia sangat susah untuk menjadi negara yang maju seperti negara yang lainnya. Nah, seperti yang dilansir di ilmu geografi, ada beberapa penyebab yang membuat Indonesia menjadi negara berkembang terus. Yang pertama, tingkat pembunuhan penduduk sangat tinggi. Yang kedua, tingginya angka pengangguran. Dan yang ketiga, tingginya angka kemiskinan. Jadi, dari ketiga poin itu di sini kita akan membahas yang pertama. Untuk poin yang pertama kita akan membahas tingkat pembunuhan penduduk sangat tinggi. Jadi jika teman-teman mengikuti berita ataupun kabar-kabar yang lainnya, tingkat pembunuhan penduduk di Indonesia itu sangat tinggi. Pada tahun 2015, seperti yang dilansir di Badan Pusat Statistik atau BPS, mencatat bahwa ada 2 provinsi terbesar di Indonesia yang kasus kejadian pembunuhan sangat banyak. Provinsi mana saja yang dimaksud itu? Mari kita lihat. 2 provinsi tersebut yaitu yang pertama Provinsi Sumatera. Di Provinsi Sumatera ada 2 wilayah, yaitu Sumatera Selatan dengan 161 kejadian dan Sumatera Utara dengan 118 kejadian. Selanjutnya di provinsi kedua yaitu ada di Sulawesi Utara. Jadi Sulawesi Utara ada urutan ketiga dengan kejadian pembunuhan sebanyak 104 kejadian pembunuhan. Jadi sekarang kita akan masuk pembahasan poin yang kedua. Untuk pembahasan poin yang kedua, kita akan membahas tentang tingginya angka pengangguran. Indonesia resmi masuk jurang resesi ekonomi. Bersamaan dengan resesi ekonomi di Indonesia, jumlah pengangguran juga melonjak. Jadi di sini akan menjelaskan apa itu resesi ekonomi dan bagaimana pengangguran di Indonesia bisa melonjak setinggi itu. Jadi Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 3,49 pada kuartal 3 tahun 2020 secara year on year. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 minus 5,3% YoY atau year on year. Jadi, angka kenaikan pengangguran bisa juga disebabkan karena pandemi COVID saat ini yang belum berakhir dan PHK massal di mana-mana. Untuk yang ketiga atau yang terakhir, di sini kita akan membahas tentang tingginya angka kemiskinan. Pertengahan Juli 2020, Badan Pusat Statistik atau BPS merilis angka kondisi Maret 2020. Kemiskinan hasilnya menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 100,63 juta orang dari 24,79 juta orang pada bulan September 2019. Jadi di tahun 2020 naik menjadi 26,42 juta orang. Jadi kenaikan itu sangat tinggi karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Jadi penyebab kemiskinan, penyebab pengangguran sangat tinggi itu merupakan dari pandemi COVID ini yang belum berakhir sampai sekarang ini, karena banyaknya pemecatan di mana-mana, banyaknya pengangguran di mana-mana, dan banyak orang yang berhenti bekerja karena jualannya tidak laku. Jadi itu yang menyebabkan Indonesia semakin dilanda oleh kemiskinan dan resesi ekonomi. Jadi kesimpulan dari topik di atas adalah, menurut semua penjelasan di atas, itulah alasan mengapa Indonesia hanya menjadi negara yang berkembang.
selain kekurangan dalam bidang teknologi, disebabkan juga karena angka kemiskinan dan pengangguran yang melonjak tinggi setiap tahunnya. Oke, buat teman-teman yang telah menonton video ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Saya berharap video ini bisa jadi wawasan buat teman-teman semua untuk mengetahui Indonesia yang lebih lagi. Thank you guys, see you and Jesus bless you.